Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi dzikir nafas sudah 30 menit. Ya, suasana hening, nyaman, tenang. Untuk yang ikut dzikir nafas ya 30 menit itu ada sensasi-sensasi apa saja di dalamnya, silahkan kepada Gus Jaki. Gus, diurai Gus dari pertama sampai akhir, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam Jumat ini, Iya. kebetulan Jumat Kliwon nih Guru. Oh iya. Kliwon. Pas malam Jumat Kliwon ya, Jumat malam Kliwon ini. di awal tahun baru ini. Iya, awal tahun baru. Kita semua sudah melaksanakan dzikir nafas yang pertama. Dan kebetulan saya juga ikut di sini di 10 menit yang pertama ketika saya dzikir nafas itu, Ketika fokusnya sudah dapat, terus saya sempat melihat ular yang besar di sini, Guru. oh ular. Ular besar. Terus Minta apa? sesaji. Ya, minta Oke, minum sesaji. minta minum sesaji air kelapa. Oke, terus Mangga, silahkan. Kemudian setelah itu saya tiba-tiba dibawa ke sebuah gunung di situ. naik apa Gus? Naik nggak tahu tiba-tiba Langsung udah aja gitu ya di atas gunung. kuda. Oke. Dan di sebelahnya ada lagi sama menunggang kuda berdua di situ. Informasinya beliau adalah Gajah Mada, Guru. Oh, Mahapati Gajah Mada. Mahapati Gajah Mada, perawakannya kekar. Iya, Tapi perawakan pakai gelung sini, nggak pakai mahkota. pakai gelungnya di belakang. Ke atas gelungnya. Oh, ke atas. Gelungnya ke atas. Iya. Bawa gada. Bawa gada. Sambil berjalan di atas kuda, sambil berjalan itu Berarti berkuda berdua Gus. Berarti Gajah Mada kuda satu, kamu satu. Jadi ngobrolnya sambil berjalan. Widih, sehingga di film-film. Terus film apa, Brahma Kumbara. film zaman baheula teh. Lanjut. Terus kata beliau gimana? Pesan beliau yang pertama itu beliau menyampaikan sudah saatnya Nusantara ini bersatu. Sudah saatnya Nusantara ini bersatu. Terus bersatunya Nusantara ini bukan hanya pulau-pulau saja yang bersatu menyatu. Iya. Tetapi semua keyakinan nanti akan bersatu. Ya. Semua keyakinan nanti akan bersatu. Oke. Nah, nanti sebentar. Keyakinan semua akan bersatu itu ya. Dari dzikir nafas yang kemarin waktu Buya hadir itu, ya, bahwasanya leluhur Nusantara dari awal, dari dulu sekali Nusantara awal ya sampai sekarang ya. Nah, ketika sampai sekarang itu, kamu sekarang mau beragamanya apa? Ya, kayak kita ibu bapaknya orang Islam, turun ke anaknya Islam, ya. Mereka yang ibu bapaknya Kristen, turun ke anaknya Kristen. Mereka yang ibu bapaknya umpamanya Hindu, turun Hindu, ya. Terus Buddha. Nah, ini dari semua agama apapun ya, nanti keyakinannya sama itu Gus ya, karena kata Buya di dzikir nafas yang kemarin ya, itu identitasnya apa ya? Identitasnya di hati semua siapapun itu ada sifat welas asih, ada sifat kasih sayang Allah. Tapi nanti ada kalimat gini Guru, nanti bersatunya itu menuju Sang Hyang Dewata.
Iya, nanti gini Gus, nanti kalimatnya bersatunya Sang Hyang Dewata itu Gus ya. Nanti itu kan Tuhan ya, dari agama apapun. Tuhan itu dari kita Allah, dari mereka Yesus, terus ada yang Atman, ada yang apa segala. Itu kan hanya beda nama aja, termasuk Sang Hyang Dewata. Kenyataannya mah ya satu gitu. Ya? Iya. Kayak kamu aja lagi kecil, namanya siapa? SD, namanya siapa? Orangnya itu aja. Orangnya itu. Terus SMP siapa, gitu kan? SMA siapa? Kuliah S1 siapa? Ya padahal mak kalau dilihatkan fotonya, oh ini, gitu. Karena Tuhan ya itu mereka semua siapapun meyakini bahwa Tuhan itu adalah energi besar ya yang menggerakkan alam semesta ini, gitu. Yang diyakininya itu, gitu. Masuk ya. Terus lanjut Gus. Lanjut. Terus beliau melanjutkan, nanti siapapun pemimpinnya jangan dilihat orangnya. Nanti siapapun pemimpinnya jangan dilihat orangnya, tapi lihatlah gerakannya. Lihatlah bagaimana dia. Maksudnya gerakannya atau sepak terjangnya gitu. Artinya sepak terjang untuk mewujudkan kedamaian di Nusantara ini, untuk gitu. Untuk menyatukan Nusantara ini, gitu. Dan memperkuat Nusantara. Nah, kayak sekarang ya presiden kita yang sekarang itu, yang Prabowo itu kan, gebrakannya kan sangat hebat sekali ya. Langkah-langkah. Iya, langkah-langkahnya korupsi sekarang tuh ya kan lagi diminimalis. Habis korupsi apa? Judi online. Iya kan? Togelang judi online-nya. Terus habis judi online apa? Ya. Yang ini, yang korupsi bahkan sampai ke desa-desa itu kan? Sekarang kan sedang diaudit semua gitu. Nah, itu artinya awal perbaikan Nusantara ini. Nah, awal perbaikan Nusantara ini, Gus, ya, ditandai dengan nanti mereka orang-orang yang bertopeng itu wajahnya akan terlihat. Ya, artinya orang yang bertopeng itu umpama ya kelihatan seperti orang alim, ya, kalau ngomong berwibawa, tasbihnya umpamanya, ya, tapi kenyataannya di dalamnya rapuh. Nah, itu nanti topeng-topeng itu akan terbuka dengan sendirinya. Nah, karena gebrakan Presiden Prabowo ini luar biasa, ya, nanti mereka banyak ya orang yang tergerak. Oh, bahwa saya ini adalah orang Nusantara. Saya makan di sini, saya minum di sini, ya, dan tanah suci saya di sini, di tempat kelahiran saya. Nanti banyak orang yang sadar seperti itu, gitu. Ya, artinya keyakinannya itu nanti semakin tinggi, gitu. Oke, lanjut lagi Gus. Lanjut. Dulu para pendahulu raja-raja itu ingin menyatukan Nusantara itu dengan berperang. Ya. Dengan mengorbankan ribuan nyawa bahkan lebih. Iya. Sekarang bersatunya Nusantara itu bukan dengan mengorbankan nyawa, tapi menghidupkan jutaan nyawa. Menghidupkan jutaan nyawa. Iya. Setelah itu saya diajak buru-buru cepat naik kudanya. Kita akan menghidupkan jutaan nyawa itu Gus ya. Kalau kita amati sekarang ya, jadi Prabowo itu benar-benar berpihak ke rakyat, gitu. Artinya dengan swasembada pangannya, gitu kan, yang nanti kata beliau, kata Presiden kita Prabowo itu, nggak boleh menjual gabah. Artinya padi itu nggak boleh dijual. Jadi lumbung itu ya dari negara sampai bawah itu punya lumbung padi. Nah, kalimat itu nanti sesuai dengan itu, artinya menghidupi jutaan nyawa ya. Kalau dulu mereka mengorbankan nyawa, kalau Prabowo sekarang dengan menghidupi jutaan nyawa, artinya swasembada pangan ini Gus.
Sekolah juga makan ya? Iya, nanti Gus insya Allah dengan pemimpin kitanya ini bagus ya, benar-benar ya negara itu dimanapun ya, ketika masyarakatnya dimanja ya, masyarakatnya makmur ya, itu pasti nanti negara itu akan makmur dengan sendirinya, gitu. Nah itu yang sedang digalakan oleh Presiden Prabowo sekarang, gitu Gus. Oke Gus, lanjut. Ya saya diajak untuk mencapai puncak gunung itu untuk melihat matahari terbit. Matahari terbit gitu ya. Untuk melihat indahnya matahari terbit dan mengamatinya. Kemudian setelah itu saya diajak ke tempat beliau di nggak tahu di daerah tempatnya mana. Di tempat tinggalnya Gajah Madanya, Mahapati Gajah Mada. Gajah Mada. Terus diajak masuk ke dalam guanya. Oh, tempat tinggalnya di gua tuh Gus. Nggak terlalu dalam sih guanya, tapi bagus, indah banget tuh di situ dalamnya. Tempat tinggalnya tuh. Beliau berkata ini namanya Gua Sejatining Rasa. Tuh, Guru. Sejatining Rasa. Guru. Nama guanya Gua Sejatining Rasa ya. Nama guanya Sejatining Rasa gitu ya. Nggak tahu di daerah mana, Guru. Ya nanti juga Gus sekarang tuh nanti sekitar 2025 ya, kapan itu nanti dari bumi ini akan muncul Gus, kebuka lagi sejarah, kebuka lagi gitu. Sejarah-sejarah Nusantara ini yang tadinya tertimbun itu nanti akan terbuka gitu. Di 2025 ini Gus, nanti insya Allah Gus tanah-tanahnya pada subur nanti. Amin. Ya, karena ya kalau kita lihat, kita flashback ke dikir napas yang kemarin ya, itu orang-orang soleh itu kan artinya pada masuk ke setiap hati yang dimana hati itu ada nur ilahinya, ada cahaya ilahinya, masuk ruh para leluhur dan membimbing gitu. Ya nanti akan banyak orang-orang yang soleh karena apa? Dibimbing oleh para leluhurnya gitu. Nah, seperti yang kemarin juga kan Gus, di simbol bahwa Prabowo ini ya di dikir napas yang kemarin itu kan dipandunya oleh siapa? Presiden Prabowo? Eyang Semar. Oleh Eyang Semar. Ya. Prabowo ya, Presiden Prabowo dipandu oleh Eyang Semar. Presiden Jokowi dipandu sama Nyi Ratu Kidul. Ya. Gibran dipandu Adipati Unus, ya kan? Terus yang dari Banten itu yang keren banget tuh, Imaduddin Usman. Siapa sih Pak? Kiai Imad itu siapa pemandunya coba? Lupa lagi. Ki Imad itu pemandunya Prabu Siliwangi langsung. Oh iya, Prabu Siliwangi. Kata Prabu Siliwangi pernah berkata bahwa nanti dari anak cucuku ini akan saya utus satu cucu saya ya. Untuk apa? Ya, ketika Nusantara kemarin sebelum 2025 itu dadanya sesak gitu, kayak ditali gitu kan, intolerannya, pemarahnya, tukarannya, ya kan? Ya kemarin, nah, maka diutus Imaduddin Usman, ya diutusnya, iya Imaduddin Usman ini kan bisa kita rasakan sekarang gebrakannya, walaupun ya udahlah kita jangan ngurai itu, tapi kan bisa dirasakan semua, bisa merasakan. Nah, Imaduddin Usman dipandu oleh Prabu Siliwangi, ya. Terus yang dari Gus Abbas Buntet itu Gus? Gus Abbas Buntet itu pemandu ruhaninya Adipati Pabuaran. Ya Pabuaran. Iya. Pangeran Pabuaran. Ya Pangeran Pabuaran. Artinya apa? Ya bener, leluhur kita zaman dulu itu sudah masuk ke anak-anak cucunya, dan Nusantara ini siap bangkit gitu. Dengan apa nanti? Dengan ajaran budinya, dengan welas asihnya, dengan kasih sayangnya gitu. Tadi di kalimat itu tuh Gus, satu keyakinan tuh. Ya,
Ya nanti gitu. Artinya satu keyakinan tuh ya bener-bener dia menemukan Tuhan dengan jalan apapun. Agama itu kan ad-din, din itu jalan. Ya. Iya. Jadi menemukan Tuhan dengan jalan Islam, menemukan Tuhan dengan jalan Kristen, menemukan Tuhan dengan jalan Hindu. Iya. Jadi jangan memaksakan diri jalan untuk mencapai Jakarta itu hanya satu jalur. Jangan. Ya, artinya mau jalur manapun yang penting tujuannya Jakarta. Nah, jalannya ini, agamanya ya apa saja yang penting sampai ke Jakarta. Jadi hidup itu, di kehidupan itu ya ketika kita berjalan ya kita harus tahu tujuan kita kemana. Ya, perjalanan kita itu tujuannya ke Allah, ke Tuhan tujuannya. Nah, orang yang bingung itu Gus, orang yang bingung itu dia berjalan, tapi tidak tahu tujuan. Iya. Allahumma anta maksudi, ya Allah engkau adalah tujuanku. Ketika dalam kehidupan ini jelas bahwa tujuan hidup kita itu adalah Allah, baru, iya kan? Iya, harta itu penting, ya. Tapi kecintaanmu kepada harta jangan melebihi cintamu kepada Allah yang membuat harta itu. Kan gitu. Iya. Nah, ketika hidup kita ini tujuannya jelas, ya baru kita menjalaninya juga nyaman, gitu. Oke, Gus, lanjut. Nama guanya tadi Sejatining Rasa. Sejatining Rasa. Terus? Udah sama itu. Udah. Nama guanya Sejatining Rasa ya. Manusia juga itu sudah manunggaling rasa. Jadi manunggaling rasa tuh gini, Kang Yanto, manunggaling rasa nih ya, cara ngurainya gini, kenapa kok rasa manunggal? Nah, ketika oleh Allah ditiupkan ruh ke dalam diri, ya enggak? Ruhnya nih, ruh yang ditiupkan itu sama enggak antara ke satu hamba dan ke hamba yang lain? Sama. Yang ditiupkan sama kan? Kalau ruh itu nggak ada jenis kelamin, nggak ada laki-laki dan nggak ada perempuan. Nah, manunggal itu maksudnya ya kita menyadari bahwa kita itu diciptakan oleh Allah dari ruh yang sama, gitu. Manunggal ya. Nah, ketika kita sudah meyakini bahwa kita diciptakan dari ruh yang sama, ya, maka nanti rasa kita dengan siapapun itu akan sama. Karena apa? Ya, melihat siapapun, ya, dia melihat ada Allah kok di sana. Ada ruhullahnya. Iya. Kang Atim, ada ruhnya nggak di sana? Ada. Di saya ada nggak? Ada. Berarti nunggal nggak? Nunggal satu. Iya. Ya kan, maksudnya manunggal rasa tuh gitu. Jadi yang umum kalau dicubit sakit ya kita jangan nyubit orang lain. Kalau diomongin umpamanya apa gitu ya, sakit ya kita jangan ngomong itu ke orang lain. Itu namanya nunggal. Ketika ada orang lain yang sedih ya kita ikut sedih. Ya, ketika melihat orang lain bahagia kita ikut bahagia. Nah, itu namanya manunggal gitu. Nah, yang membedakan ini, Gus ya, yang membedakan itu jasad kendaraannya. Nah, kendaraannya ini kesadaran ketuhannya seperti apa, gitu. Kalau ruh mah nggak terpengaruh, karena ruh ini abadi. Tapi jasad, nah jasad ini ada yang dibawa oleh iblis ya, bergening dengan iblis, ada yang ke malaikat. Ya, kalau yang dengan malaikat ya hatinya jernih karena informasi-informasi Allah Tuhan melalui malaikat. Tapi kalau melalui iblis gimana coba kondisi kitanya? Iya, ketaatan datang dari Allah, setuju. Tapi kalau kemaksiatan datang dari Allah, kira-kira setuju nggak?
Setuju. Ah, ya kalau kemaksiatan datang dari Allah itu melalui proses. Artinya jasad ini ya ngobrol dulu dengan iblis, iblis pengajuan ke Tuhan, Tuhan konfirmasi. Jadi kemaksiatan juga datang dari Tuhan, akan tetapi melalui konfirmasi iblis dulu. Karena apa? Iblis ini punya SIM, surat izin menggoda. Sudah diberi kuasa oleh Allah untuk menggoda manusia. Jadi kalau di dalam diri kitanya amarah, dendam, kebencian, ya berarti kita ikutnya iblis. Kalau penyabar, bersyukur, penyayang, kemana coba? Ke malaikat. Nah, itu nanti jasad kita ya. Ini kan di dalam ini kan ada 3 dialog ya antara malaikat, iblis dan Adam. Nah, Adam itu siapa? Ya kita sendiri, gitu. Untuk yang kedua, silahkan Kang Arianto. Kang Arianto diurai Kang dari awal sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan malam ini saya bisa berkumpul dengan sahabat-sahabat sekalian. Iya. Langsung ke poinnya aja ya. Iya. Sesi pertama dalam meditasi tadi. Pertama saya melihat kegelapan yang sangat gelap gulita. Awal ya gelap, terus kemudian saya melihat banyak sekali cahaya-cahaya merah seperti laser gitu. Dan cahaya tersebut berubah menjadi cahaya putih. Iya, dari semua cahaya itu ya. Nah, terus tahu-tahu saya ada di dalam nih, awas ya. Semua cahaya itu berubah menjadi warna putih, ya enggak? Pelangi itu, warna pelangi apa saja? Dari mana asalnya coba? Cahaya pelangi itu pantulan dari air laut. Air laut warnanya apa? Biru. Ya, umum melihat kalau biru itu batas pandangan. Ya, batas mata kita memandang di laut itu biru. Tapi warnanya aslinya putih. Jadi semua cahaya itu sumbernya dari putih itu. Ya kalau diurai gitu. Jadi pelangi itu, setiap warna pelangi itu pantulan sebenarnya. Oke, lanjut. Kemudian tahu-tahu saya ada di dalam hutan. Dan di dalam hutan itu saya dipertemukan dengan biksu memakai. Oh iya. Nah gini ya, jadi kalau di dzikir nafas ini jangan kaget. Karena apa? Di sini ya ada Nabi Sulaiman hadir, ada Nabi Nuh hadir, ada biksu, ada umpamanya ya kayak Nabi Isa hadir. Karena apa? Kalau di ruang alam bawah sadar ya itu sudah universal. Jadi jangan ditanya agamanya apa gitu. Bertemu dengan Prabu Siliwangi, Syekh Siti Jenar ya. Kalau ini alam bawah sadar itu universal. Yang mereka juga ya mungkin ruh-ruh orang soleh dulu itu seperti Prabu Siliwangi siapa. Ya mungkin mereka juga beragama gitu. Ya beragama artinya bertemu dengan Allahnya melalui agama itu gitu. Nah akan tetapi kalau wilayah bawah sadar ini sudah nggak ada urusan agama. Karena apa? Sudah bertemu Tuhan gitu. Karena apa? Universal ya, maksudnya ini ngurai kok kenapa yang hadir biksu gitu ya. Nah karena kalau alam bawah sadar itu sudah universal, siapapun yang hadir, cuman harus kita yakini yang hadir adalah ruh-ruh orang soleh gitu aja. Artinya orang soleh ini siapa sih? Mereka yang dulu sewaktu hidup ya dia abadi secara manusia. Awas kawan, harus paham ya, abadi secara manusia, bisa abadi secara manusia juga. Ya contoh dekatnya sekarang nih, Syekh Syarif Hidayatullah, hidupnya kapan? Masa apa? Sekarang masih dikenang kok. Ya enggak? Syekh Syarif Hidayatullah. Nah berarti mereka itu ya
secara kemanusiaan, abadi secara kemanusiaannya, kebaikannya ya itu sampai sekarang masih bisa dirasakan. Apalagi dulu sewaktu beliau masih hidup. Beliau sudah meninggal saja di Cirebon itu berapa ratus orang yang bisa makan, bikin warung di situ, ya, markirin di situ, nyari duit di situ. Nah, itu namanya abadi secara manusia. Oke, lanjut. Kemudian biksu itu ngomong sama saya. Dia ngomongnya kayak gini. Iya. Jangan pernah menyimpan dendam kepada siapapun. Jangan pernah menyimpan dendam kepada siapapun. Oke. Dan teruskan sebarkan kebaikan-kebaikanmu. Dan teruskan sebarkan kebaikan-kebaikanmu itu. Iya. Kemudian buyar, Jeng. Fokusnya itu kena suara itu. Iya, iya. Terus habis itu? Setelah buyar, datanglah seekor naga. Dia bilang terima kasih atas doa-doamu. Oh gitu, terima kasih atas doa-doamu. Gini saja ya, kita maksudnya satu sisi aja ngurai naganya. Naga itu sumber dari kesuburan saja satu sisi. Nah, terus yang duduk di sini semuanya yang hadir di Nafas ini tanpa kita sadari ya, kita mendoakan alam-alam yang ada di sekitar kita, Gus. Tanpa disadari. Maka nanti di kanan majelis ya, ya insya Allah padi-padinya bagus-bagus, di kiri majelis, di belakang majelis. Nah, tanpa kita sadari, kita di sini ya, kita berdoa kepada Tuhan kita. Berdoa kepada Allah untuk apa? Kemakmuran. Untuk petani yang nanam padinya ya, yang nanam apa segala, itu tanpa disadari ke sana. Naganya kita urai dari satu sisi aja gitu, karena naga ini lambang dari kesuburan gitu. Adapun 9 naga ya kita beda lagi itu maksudnya diurainya. Terus udah itu aja, Jeng. Udah gitu. Terus lanjutkan untuk menebarkan kebaikan ya, ada kalimatnya seperti itu ya. Ya di kita kan ya artinya sering kita dengar khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi manusia terbaik di mata Tuhan adalah manusia-manusia yang banyak bermanfaat. Ya, jadi hitungan uangke, hitungannya orang ini bernilai atau tidak, ya, itu hitungannya bukan berapa harta yang dia miliki. Bukan, karena harta yang dimiliki sekarang ya bisa saja habis sama menantunya, bisa aja digarong, bisa aja kebakaran. Ya, hakikat ya yang sebenarnya adalah berapa yang sudah kamu bagikan untuk Allah. Itu karena kalau harta yang kita tempatkan untuk Allah ya, itu nanti akan balik ke dalam diri kita menjadi kenyamanan, keimanan, ketenangan, kebahagiaan. Jadi bahagia itu ya ternyata harus dengan melepas. Melepas ganjaran yang Jeng. Iya. Jadi bahagia itu dengan melepas. Gini. Masuk ke kitab diri saja sebentar ya. Masuk ke kitab diri sebentar ya. Kitab itu kan ada 3 kauniyah. 1 kitab-kitab kauniyah. Kitab-kitab kauniyah ini apa? Kitab alam semesta. Ya, di kitab kauniyah ini, di kitab alam semesta ini ya, alam semesta ini menegur ke kamu, ke jiwa kamu gitu. Menegur ya. Udah, jangan terlalu panjang dulu itu. Habis kauniyah, kitabul hayat. Kitab-kitab kehidupan. Ya artinya bangun tidur kita ngelihat tetangga ada yang sedang balangan piring apa gitu, pagi-pagi udah bertengkar gitu, pagi-pagi udah bertengkar. Nah itu namanya kitab hayat. Apa tadi tuh? Hayat.
Kitabul Hayat, kitab-kitab kehidupan. Kita melihat di sekeliling kita. Sekarang saya melihat ya, ada orang umur 55 tahun tidur di atas beca. 55 tahun. Padahal 10 tahun sebelumnya ya, orang ini orang kaya. Hartanya banyak. Cuman karena waktu dia kaya ya, egonya ini wah gitu kan, umpama nikah lagi, umpama gitu kan, yang namanya juga manusia kan. Nah, ketika kita melihat orang yang tadinya kaya terus sekarang duduk di beca itu, nah kita melihat gitu, oh, nah itu namanya kitabul hayat namanya gitu. Nah, ini kitab diri ya. Sekarang yang tadi diurai khairun nas anfa'uhum linnas itu, kita masuk ke kitab diri saja sebentar dulu. Masuk ke kitab diri. Begini ya. Ketika masuk, klik ke kitab diri ya. Kalau kita makan lagi minum lagi, makan lagi minum lagi, makan lagi minum lagi, tanpa melepas, tanpa BAB. Kira-kira enak nggak? Enak. Masuk rumah sakit, Jeng. Nah, paling bisa masuk rumah sakit. Jadi setiap BAB masuk ke rumah sakit. Nah, artinya kita belajar dengan kitab diri ya, bahwa kenyamanan kita itu harus dengan melepas. Artinya berapa Allah memberi rizki hari ini ya, mana hak Allahnya, mana yang kamu makan hari ini, dan mana simpanan untuk kapan-kapan. Artinya bisa buat modal, beli rumah. Itu kan dibagi 3. Kalau 100.000 ya, Allah ngasih rezeki 100.000 hari ini ya, 30.000 untuk Allah melalui fakir miskin, 30.000 dimakan sekarang sama anak istri yang enak, 30.000 buat disimpan modal ya. Kalau 100.000 masuk ke rumah semua, itu sama dengan jasad, hanya makan aja tanpa melepas. Kira-kira enak nggak? enak, Jeng. Nah, itu. Jadi harus ada yang dilepaskan. Setelah ada yang dilepaskan, ya, perut kosong lagi kan? Siap nyari lagi nggak? Rezekinya datang lagi nggak? Bertubi-tubi nggak? Nah, seperti itu di kehidupan itu. Jadi bukan hanya makan saja, tapi butuh melepas. Begitupun berapapun Allah memberi rezeki ke kamu, ya, itu bukan dikonsumsi sama kamu semua. Kalau 100.000 masuk ke rumah semua, sama dengan mewariskan neraka, mewariskan bara api. Hawa kurang be, kayak minum banyu laut. Pira basing kaki kurang hawa. Karena apa? Hak Allahnya tidak disampaikan. Anakin gering, santasekian anakin waras, kari adie sing gering. Santase adie gering, ya beli karim bokeh. Iya. Karena apa? Ya, karena yang seharusnya dilepas itu dipertahankan. Nah, makanya kata Allah, berapapun rezeki yang Allah berikan ke kamu, ya, sukarela atau terpaksa akan saya ambil. Kalau diambilnya sukarela, artinya kamu tadi yang sukarela itu diberikan ke orang-orang yang membutuhkan di sekitar, ya. Ya kamu mulia. Tapi kalau dipaksa ya sakit. Gitu. Ya, itu ketika kita masuk ke kitab diri gitu kan. Dah, untuk pertemuan kali ini cukup sekian saja dulu ya. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.